gerak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pada pertemuan terakhir kemarin tuh kita membahas tentang Ibu memberikan silabus sama bahan ajar ya. Ya, Bu. Nah, udah ada yang membaca di rumah materinya. Sudah, Bu. Indikator kita yang pertama yaitu bersangkut paut dengan kehidupan kita sehari-hari, yang dimana kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ekonomi, karena sumber daya alam itu memang terbatas dan juga kebutuhan kita itu yang tidak ada batasnya. Untuk itu kita harus menyangkutkan sumber daya alam dengan kebutuhan kita, sehingga kebutuhan kita menjadi lebih terpenuhi. Nah, pada pertemuan ini, di mana kita ketahui yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu yaitu ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yang dimana ekonomia yaitu eikos yang memiliki arti kata yaitu rumah tangga, sedangkan nomos yaitu merupakan peraturan atau aturan. Sehingga jika digabungkan ekonomia berarti aturan masyarakat untuk hidup rukun, kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Nah, jadi ilmu ekonomi ini yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan ekonomi manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kan? Ya, Bu. Tadi kita tentang konsep Ilmu ekonomi. Kita paham tentang konsep ilmu ekonomi ini. Ya, kita kan baru anak-anak ibu kan dari SMP ke SMA, berarti belum terlalu mempelajari tentang materi ekonomi. Di SMP kita materinya itu IPS kan, Ya, ilmu Bu. pendidikan sosial. Ya, Bu. Ya, pengetahuan sosial. Nah, di konsep ilmu ekonomi ini juga kita membahas tentang kebutuhan manusia. Nah, dalam kebutuhan manusia ini, tentu anak-anak ibu tahu bagaimana kebutuhan anak-anak ibu sekalian. Pasti kebutuhan anak ibu tersebut banyak dan tidak ada batasnya. Di dalam ilmu ekonomi ini, kebutuhan manusia ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan intensitas atau tingkatan, yaitu kebutuhan intensitas atau tingkatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, tentu
Jod? Apa tuh? Nah, ketiga yaitu kebutuhan subjeknya. Nah, kebutuhan subjeknya ini ada dua, yaitu kebutuhan individu dan kelompok. Nah, kebutuhan individu ini yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh seorang. Dirinya sendiri. Iya. Dan kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok secara bersama. Seperti contohnya kebutuhan akan pendidikan. Pendidikan. Nah, lanjut.
yaitu apel, pepaya, Pir. ya jeruk. Kalau barang mentah yang harus melalui proses produksi seperti kapas, kayu, padi itu harus Jus. melalui proses Produksi. Nah, selanjutnya itu barang setengah jadi. Barang setengah jadi, tunggu bentar. Ibu mau catat bentar ya. Oke, Bu. Bu, sebentar Bu. Ya. Nah, selanjutnya yaitu barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini contohnya seperti benang merupakan hasil dari olahan dari kapas yang dilakukan proses produksi menjadi kain terlebih dahulu, baru ia menjadi baju. Ya. Berarti dari kapas menjadi benang. Kapas benang itu menjadi bahan baju. mentahnya, lalu dari Iya. kapas diproses menjadi benang, lalu dari benang baru menjadi kain dan sehingga Menjadi baju. ya hasil akhirnya barang jadinya yaitu pakaian atau pakaian. Nah, itu adalah barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Sampai di situ apa Nana Ibu sudah paham? Nah, ulang lagi ya. Ya, ulang lagi. Tadi ada berapa kebutuhan manusia? Ada 4. Yang pertama identitas, lalu ada dan ada waktu. Nanti kita di 15 menit terakhir kita pembelajaran, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok, sehingga anak-anak Ibu antara di dalam kelompok itu harus ada yang menampilkan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Ya Bu. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, ada 4 yaitu keadaan alam, ada tingkat peradaban, adat istiadat dan agama. Oke, kita masuk lagi ke dalam materi itu kelangkaan. Sebagaimana kita ketahui namanya itu kelangkaan. Kelangkaan itu yaitu berarti langka, Susah dicari. susah didapat. Nah, Bukan harga. berarti apa yang maksud dengan kelangkaan yaitu masyarakat hanya mempunyai sumber daya terbatas sehingga tidak dapat menyediakan semua barang dan jasa sebanyak yang dibutuhkan. Atau keterbatasan kelangkaan ini bisa diartikan pertama yaitu jumlah tidak sebanding dengan kebutuhan. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan yang dapat berarti pula untuk mendapatkan yang satu orang harus melebatkan yang lain, berarti memerlukan pengorbanan.
Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, kelompok berapa dulu yang bakal berapa? Satu. Sudah, Bu. Ya, Kak. Kita Ya. lihat. Ya, silakan kelompok Reska. Ketua mewakili Bu, Kak. Si ketua mewakili lah, Bu. Dia nggak siap juga tadi diskusi dulu, Bu. Ya, satu per kelompok. Boleh berdoanya ke depan. Nanti kelompok apa namanya itu kelompok dua akan bertanya kepada Kak Bahasa. Baik, Bu. Baik, Bu.
1. Ada pertanyaan? Tidak. Udah Bu. Yakin? Udah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 melalui bahasa sendiri aja ya, jangan terlalu fokus dengan bahasa buku, oke? Baik, Bu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Reska tadi. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Reska tadi, di mana kami membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan kelangkaan. Seperti yang kita ketahui tadi ada beberapa jenis kebutuhan manusia. Namun, apakah yang mempengaruhi kebutuhan tersebut? Yang pertama adalah keadaan alam. Keadaan alam tentu berbeda-beda di setiap negara atau setiap daerah tempat seorang tinggal yang mengakibatkan perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu tingkat peradaban. Di negara maju akan membutuhkan kebutuhan yang lebih kompleks daripada negara berkembang. Yang selanjutnya adat istiadat yang mempengaruhi bagaimana seseorang memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah agama. Seperti kita ketahui, pada suatu agama melarang hal-hal yang dianggap biasa saja oleh agama lainnya. Yang selanjutnya kami sepakat seperti jenis kelamin juga mempengaruhi faktor kebutuhan, tingkat pendidikan, dan juga tingkat pendapatan. Yang selanjutnya kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan di mana suatu barang tidak dapat memenuhi kebutuhan seseorang atau banyak orang, di mana kelangkaan disebabkan oleh sumber daya alam yang terus menipis, sedangkan kebutuhan manusia selalu bertambah. Yang selanjutnya yaitu manusia tidak karena sifat dasar manusia yaitu tidak mudah puas. Dan yang selanjutnya sumber daya alam memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan atau menghasilkan bahan-bahan alam yang dibutuhkan untuk kebutuhan manusia tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman dapat mengerti? Mengerti. Mengerti? Bapak. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.